Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar? Apakah kalian bersemangat untuk mengikuti sesi belajar yang seru hari ini? Nah, pembelajaran geografi kita kali ini di kelas 11 SMA semester ganjil. Mari kita simak uraian yang berikut ini. Adapun materi kita adalah konservasi dan pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam. Kita lihat apa kompetensi, tujuan pembelajaran, serta indikatornya. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah melalui pembelajaran yang berbasis multimedia pembelajaran interaktif, murid dapat lebih memahami konservasi, pemanfaatan flora dan fauna sebagai sumber daya alam secara baik, bijaksana, dan ikut berperan aktif dalam melestarikan flora dan fauna serta lingkungan hidup. Adapun kompetensi dasarnya adalah menganalisis sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia berdasarkan karakteristik ekosistem. Indikatornya 1. Menjelaskan pengertian konservasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk konservasi flora dan fauna di Indonesia. 3. Mendeskripsikan status konservasi menurut IUCN atau International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. Yang keempat, mendeskripsikan pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Kita masuki materinya. Yang pertama, pengertian konservasi. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, ada juga yang menurut International Union for Conservation of Nature dan Natural Resources. Adapun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2, bentuk konservasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, kawasan yang dilindungi atau dikonservasi itu terdiri dari dua kelompok utama, yaitu 1. Kawasan suaka alam. Itu merupakan kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Nah, contoh kawasan suaka alam adalah A. Cagar biosfer, seperti Cagar Biosfer Gunung Leuser, Cagar Biosfer Komodo di Nusa Tenggara Timur. Kemudian cagar alam adalah suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistem atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Contohnya cagar alam Batu Gajah, Simalungun di Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Yang berikut ada suaka marga satwa, yaitu kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Contohnya suaka marga satwa Giam Siak Kecil di Bengkalis, Riau. Kita beralih ke 2. Kawasan pelestarian alam. Nah, kawasan pelestarian alam ini adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem. Nah, ini terdiri dari A. Taman Nasional, B. Taman Hutan Raya atau Tahura, C. Taman Wisata Alam, D. Kebun Raya dan Kebun Binatang. Selanjutnya mari kita simak. Gambar berikut ini adalah contoh gambar Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera Utara dan Provinsi Aceh Darussalam. Kedua, contoh gambar Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, gambar ketiga, contoh cagar biosfer Siberut
di Sumatera Barat. 4. Cagar biosfer Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat. Yang kelima ada cagar alam Wai Jawa Barat, Raja Ampat. Keenam, cagar alam Sibolangit di Sumatera Utara. Yang ketujuh ada Suaka Marga Satwa Lorelindu di Sulawesi Tengah. Yang kedelapan ini adalah contoh Suaka Marga Satwa Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, yang merupakan kawasan habitat asli orang utan Kalimantan. Selanjutnya yang kesembilan adalah contoh Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Yang 10 adalah contoh kebun binatang Batu Secret Zoo di Malang. Nah, kita masuki materi tentang metode konservasi. Adapun metode konservasi terdiri dari dua. Satu, metode konservasi in situ. Dan yang kedua nanti adalah metode konservasi ex situ. Yang pertama adalah metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati baik berupa flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Jadi lingkungan yang akan menjadi lokasi konservasi harus masih berada dalam kondisi yang layak dan terjaga untuk dihuni oleh spesies tersebut. Kita beralih ke metode konservasi ex situ. Adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan bukan pada habitat aslinya, tapi pada habitat buatan. Nah, konservasi ex situ menjadi alternatif apabila habitat asli dari suatu spesies sudah rusak, sehingga tidak layak lagi untuk dihuni atau apabila ingin mengembalikan fungsinya juga butuh waktu yang lama. Selanjutnya kita lihat status konservasi. Status konservasi dalam hal ini adalah kategori yang dibuat oleh IUCN atau International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources. Jadi ada 9 kategorinya. 1 extinct atau EX artinya punah adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang terbukti tidak ada lagi keraguan bahwa individu terakhir spesies tersebut sudah mati. Contohnya adalah harimau Jawa dan harimau Bali. 2 extinct in the wild atau IW punah di alam liar adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang hanya diketahui berada di tempat penangkaran atau di luar habitat alami mereka. Yang ketiga adalah critically endangered atau CR kritis adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang menghadapi risiko kepunahan di waktu dekat. Contohnya adalah badak Jawa, harimau Sumatera, jalak Bali, dan lain-lain. 4. Endangered atau IN, genting atau terancam adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar yang tinggi pada waktu yang akan datang. Contohkan adalah banteng, anoa, bekantan, dan tarsius. Yang kelima ada vulnerable atau VU, rentan, adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang sedang menghadapi risiko kepunahan di alam liar pada waktu yang akan datang. Contohkan adalah kasuari, burung merak hijau, dan kakak tua Maluku. Yang keenam ada near threatened atau NT, hampir terancam, adalah status konservasi yang diberikan kepada spesies yang mungkin berada dalam keadaan terancam atau mendekati terancam kepunahan, meski tidak masuk ke dalam status terancam. Jadi contohnya sini adalah alap doria punai Sumba. Yang ketujuh adalah least concern atau LC, resiko rendah, adalah kategori dari ICN untuk spesies yang telah dievaluasi namun tidak masuk dalam kategori manapun. Nah, ini contohnya seperti landak, ayam hutan merah dan hijau. 8. Data deviance atau DD, informasi kurang, yaitu kategori status konservasi yang diberikan apabila data atau informasi mengenai kepunahannya belum jelas dan risiko kepunahannya berdasarkan distribusi atau status populasi. Contohkan di sini, hal ini adalah unggok di Papua. 9. Not evaluate atau
NE belum evaluasi adalah kategori status konservasi yang tidak dievaluasi berdasarkan kriteria-kriteria IUCN. Oke, yang berikut adalah contoh-contoh gambar fauna endemik dan yang dilindungi Indonesia. Ada 1 komodo, 2 badak bercula satu atau badak Jawa, 3 anoa, 4 orangutan Sumatera, 5 harimau Sumatera, 5 adalah 6 burung maleo. Kemudian 7 burung cendrawasih, 8 tarsius, 9 burung bidadari, halmahera, 10 gajah Sumatera, 11 burung jalak Bali, 12 bekantan. Selanjutnya masih fauna endemik, ada ikan pesut mahakam, 14 beruang madu, 15 burung kasuari, 16 banteng Jawa, 17 ikan arwana merah Kalimantan, 18 babi rusa dari Sulawesi. Kemudian fauna yang telah punah di Indonesia. 1. Harimau Jawa, 2. Harimau Bali, 3. Tikus pohon Verhoeven Flores, 4. Tikus gua Flores, 5. Kuau bergaris ganda, 6. Kura-kura leher ular. Nah, flora endemik dan dilindungi. 1. Tentunya adalah kantong semar, 2. bunga rafflesia, 3. pohon ulin, 4. pohon tengkawang, 5. bunga anggrek serat, 6. bunga anggrek hitam. Berikutnya masih flora endemik, 7 bunga bangkai, 8 pohon eboni kayu hitam, 9 pakis saji atau sikas, 10 bunga edelweiss Jawa, 11 mangga kasturi dari Kalimantan, 12 pohon sono keling. Nah, kita masuki bagian pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia sebagai sumber daya alam. 1. Menjaga keseimbangan ekosistem. 2. Mengembangkan ekonomi lokal. 3. Punya nilai estetika. Kemudian manfaat flora atau tumbuhan sebagai sumber pangan, sebagai bahan baku jamu dan obatan, sebagai bahan baku industri, bahan minyak dan minyak atsiri, wangi-wangian, 5 untuk kerajinan dan hiasan, hingga untuk objek rekreasi pariwisata, penelitian dan pendidikan. Selanjutnya ada manfaat fauna atau hewan sebagai penghasil bahan pangan, 2 sumber sandang pakaian, 3 sebagai alat transportasi, yang keempat sebagai konsumen dalam rantai makanan, 5 penghasil pupuk organik, 6 sebagai perantara dalam proses penyerbukan bunga. Demikian, ini latihan soalnya. Untuk latihan soal, ada diberikan link tempat menjawabnya pada deskripsi di channel YouTube ini. Silakan bagi siswa kami yang bersedia menjawabnya, disediakan link khusus untuk itu di bagian deskripsi. Silakan cek di bagian deskripsi. Nah, mari kita lihat rangkumannya. Rangkumannya kurang seperti berikut. 1. Konservasi merupakan kegiatan manajemen antara kehidupan manusia dengan sumber daya alam agar tercipta kehidupan bisa tetap dipertahankan dan dilestarikan. Kedua, ternyata banyak sekali fungsi dan manfaat melestarikan flora dan fauna di bumi ini, seperti menjaga keseimbangan ekosistem, dapat mengembangkan ekonomi lokal, dan memiliki nilai estetika. Yang ketiga, kita berkewajiban dan bertanggung jawab atas kelestarian flora dan fauna yang terutama untuk generasi yang akan datang. Jika tidak kita, siapa lagi? Dan jika tidak sekarang, kapan lagi? Demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.